Nanti kalau sampai nggak ngerti juga boleh tanya-tanya lagi. Saya sebelum memulai, saya mau disclaimer dulu ya. Webinar dan presentasi ini hanya untuk memberikan informasi seputar stem cell, di mana pemberi informasi saya tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian apapun, karena saya tidak terlibat dalam penelitian mengenai stem cell ataupun penjualan terapi dan lain sebagainya. Ya. Informasi yang saya berikan hanya berasal dari jurnal yang ada dan berita-berita yang beredar, serta tidak bermaksud untuk merendahkan atau menjelekkan pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan stem cell terapi. Oke? Ya. Terima kasih. Ini mungkin yang pernah Nih, Gon mau lihat nggak? kita baca atau kita dengar atau kita dapat 11 WA atau apa. Stem cell therapy dapat menyembuhkan autoimun, osteoarthritis, kanker, stroke, Parkinson, gagal ginjal, gagal liver, diabetes, sistem pencernaan yang buruk, mata yang hampir buta, wah, dan lain sebagainya. Ini seperti suatu terapi yang mujizat lah, gitu ya. Terapi yang luar biasa, di mana satu terapi bisa menyembuhkan berbagai hal. Jadi, apakah benar? Oke, seharusnya setelah Zoom kali ini, Anda semua seharusnya dapat menjawab ini benar atau tidak. Yang mana benar, yang mana tidak, kalian seharusnya bisa pilah-pilah. Ada juga brosur yang menuliskan seperti ini. What disease is? Ini brosur suatu tempat klinik stem cell, bukan di Indonesia. Bisa stroke, traumatic brain injury, terus Alzheimer, Parkinson, bisa menumbuhkan rambut, jadi untuk yang botak, bahkan yang buta bisa melihat, yang tuli bisa mendengar, deafness, ya, segala macam untuk lateral sclerosis, myocardial infarction, jadi kalau ada serangan jantung, jadi otot jantungnya bisa balik lagi normal lagi. Terus untuk otot-otot yang terjadi penurunan kekuatan, pelemahan otot, untuk diabetes sehingga pankreasnya bisa bekerja secara sempurna lagi, multiple test cancer, sites cancer ya, terus osteoarthritis, spinal, ya ini semirip-mirip kayak gitu ya, kayak kita lihat itu luar biasa, ada yang sampai missing teeth, yang giginya udah copot, yang hilang, bahkan giginya bisa numbuh lagi. Yang kita tahu padahal manusia itu kalau gigi itu hanya gigi susu copot, terus dia bisa numbuh gigi dewasa. Tetapi waktu gigi dewasa udah numbuh, lalu copot, nggak bisa numbuh lagi. Tetapi ini ngomong bisa numbuh lagi, ya. Padahal kalau kita ke dokter gigi, kalau gigi copot ya udah kita tanam implan gigi palsu kan gitu. Ini bisa numbuh gigi baru. Luar biasa ya stem cell ini ya. Jadi sebenarnya ini stem cell ngapain kan bisa sampai numbuhin gigi coba. Ada stem cell mungkin yang kita terkenal ini dari Dr. Richard Lee ini. Ini coba kita buka. Kan sel dalam tubuh kita, sel itu sel yang bisa jadi kayak anak bayi baru lahir, bayi baru mata, itu bakal pergi aja. Dia jadi tangan, dan ini tangan. Dan ini adalah bioteknologi tentang harganya berapa? Itu sekitar waktu itu masih salah. Kalau untuk kesehatan ya, kalau ginjal hilang, jalan lagi. Perbaikan, kan percaya nggak? Kan dulu kan dia ngobrol sama sekarang sehat.
Kalau kayak gitu mah berapa lumayan. Kalau angkanya kalau tiga kita misalnya dua kita makan oke. Doain ya teman-teman aja apapun yang terjadi. Tapi kalau mau di harus dipegang kaca. Buat deg-degan ini rasanya misalkan dalam lagi sampai wah ini harganya 500 juta kita bisa Timsonnya lagi dimasukin guys. belum Oke, itu salah satu stem cell. Kalau mau coba stem cell dari Dr. Richard Lee, saya buka nih sekarang misalnya. Jadi saya itu sendiri menggunakan stem cell. Stem cell yang paling cepat banget. Dan itu hijau. Orang bacanya itu. Stem cell itu memang adalah sel ibadah, sel awal yang bisa nantinya tuh jadi sel-sel. Sudah pakai stem cell juga. Iya. Memakai stem cell tujuannya sih sebenarnya baik gitu. Imaging tadi karena dia bisa memperbaiki regenerasi sel, jaringan, organ dan sebagainya di dalam tubuh kita ini otomatis kan produksinya semakin menurun. Laptop bisa lebih keras soalnya. Kayaknya enggak. Ini kebetulan lagi itu aja, Bang. Ini kan ini rekam orang lain, pembicaraan orang lain. Semua saya. ada pasien yang menelpon saya. Oke. Itu kira-kira dari yang dari berita-berita yang mungkin kita pernah dengar ya. Terus jadi, wah sangat menarik sekali stem cell ini. Ya. Jadi stem cell itu apa? Stem cell adalah a unique population of cells present in all stages of life, possessing the ability to self-renew, differentiate into multiple cell lineage. Ini definisinya dari suatu jurnal. Ya. Tinggal dibuka sendiri nanti jurnalnya. Kalau mau dapat PDF ini PDF-nya nanti saya share di grup kalau mau di grup di Telegram maupun di WA ya. Oke. Nanti prosesnya seperti apa mungkin kita akan belajar dulu. Kita sekarang lihat dulu historinya seperti apa. Ini tahun 1958 PhD Leroy Steven. Dia examining a large cervical tumor on a mouse. Dia jadi di tikus. Terus dia lihat ada jaringan termasuk otot, kulit, tulang, dan rambutnya. Terus dia melihat bahwa tumor yang disebut namanya teratokarsinoma bukan hanya ada di jaringan yang dia pikirkan awalnya, tapi bisa memiliki kapasitas untuk menyebar ke berbagai hal. Ya. Jadi ini masalah tumor itu ternyata seperti pembangkitan dari stem cell, cuman mungkin dia saat itu masih belum tahu ini stem cell yang seperti apa jadinya. Ya ini namanya juga baru belajar ya. Tahun 81 ada dua orang ahli biologi, John Evans sama Matthew Kaufman. Dia ini membiakkan embryonic stem cell dari tikus ya, bukan dari manusia.
untuk pertama kalinya di laboratorium, sehingga mereka jadi sangat terkenal karena memang ternyata ada sangat banyak sekali guna dari embryonic stem cell seperti ini, di mana embryonic stem cell ini bahkan waktu dilakukan mix juga bisa terjadi keajaiban. Lalu beberapa belas tahun kemudian, tahun 98, seorang ahli biologi James Alexander Thomson, dia ini mulai lihat bahwa ada yang namanya embryonic stem cell, tapi dari manusia. Kalau tadi sebelumnya masih dari tikus gitu ya, kalau sekarang dari manusia. Manusia itu karena ya kita, kalau kita mau tujuannya adalah immortality, untuk selalu hidup terus, ya kita nggak mau menghidupkan tikus yang banyak, tetapi menghidupkan manusia gitu kan. Kalau bisa manusia jangan sampai mati. Sebenarnya kalau si Profesor Shinya Yamanaka ini mulai penelitian dari tahun 2006 ya kalau nggak salah, tapi dia akhirnya penemuan tentang stem cell-nya ini dapat Nobelnya di tahun 2012, tetapi stem cell yang dia peroleh ini memang lebih ajaib lagi karena dia tidak mencari stem cell itu dari stem cell, tetapi dia mengambil dari somatic cells, dari sel-sel yang biasa, lalu dilakukan induksi sehingga dia berubah menjadi stem cell yang pluripotent, yang makanya disebut iPSC, sehingga dia dapat hadiah Nobel mengenai stem cell tersebut. Oke, nah di Cina ini tahun 2015 kemudian dia punya aturan-aturan mengenai stem cell karena long-awaited regulation make offering unproven treatments. Jadi di Cina masih agak-agak membingungkan karena teknologi baru, sehingga masih banyak halangan-halangan dari pihak pemerintah dalam praktek-praktek stem cell. Lalu ada di India, ada sebuah keluarga yang sangat mengharapkan untuk anaknya, anak prianya, untuk terapi stem cell. 6-year-old South Carolina boy has traveled with his parents to India seeking treatment for a rare genetic condition that has left him developmentally disabled. You might think this was a hopeful mission until you learn that an overwhelming number of medical experts insist the treatment will have zero effect. Jadi, ya akhirnya juga memang nggak jadi apa-apa sih. Jadi anak ini yang mungkin developmentally disabled, nggak dijelaskan secara spesifik apa, mungkin dia ASD atau Down syndrome apa ya, kita nggak tahu. Hanya itu just news ya, hanya berita. Terus ada juga Japanese woman is first revision on next generation stem cells. The surgeon implanted retinal issue created after reverting the patient's own cell to pluripotent state. Jadi ada juga yang di Jepang juga jam 10 pagi, 10-12 masalah matanya. Ini review dari MIT. MIT itu salah satu university yang sangat terkenal di dunia ya, sebenarnya Ivy League. Beberapa murid saya juga banyak yang ke sana juga. Nah, for many years, any Google search for stem cells would return ads from shady clinics offering to treat just about anything, usually with cells collected from blood and fatty. Ya, jadi ini masih tidak ada kejelasan, jadi mereka ngambil dari berdarah dan jaringan lemak. Dari 58 kayaknya mestinya udah ada untuk bone marrow transplant ini dicobakan ke manusia. Terus 3 juga
dan hanya beberapa negara yang memperbolehkan stem cell secara legal atau mungkin tidak memperbolehkan dalam artian memang mungkin belum ada peraturan yang resminya dalam praktek-praktek stem cell, yaitu tergantung negara masing-masing dalam menetapkan regulasi. Oke, itu kira-kira sejarah dari stem cell. Oke, kita ngomongin jenis-jenis stem cell. Nah, jenis stem cell itu ada, tergantung orang juga, misalnya seperti apa. Ada yang cuma bilang 3 lah, cuma bilang 2 lah, ini yang agak lebih banyak. Jadi jenis stem cell-nya itu ada yang kita sebut totipotent. Totipotent ini adalah stem cell yang dapat menjadi apapun. Kita semua dulu adalah totipotent stem cell, yaitu pada saat kita menjadi zigot. Zigot itu adalah pada saat sel sperma bertemu dengan sel telur dan menjadi satu, itu yang disebut zigot. Itu hanya sebuah sel, karena di sperma ini ada 23 kromosom, sel telur 23 kromosom menjadi satu, jadi 23 pasang kromosom menjadi sebuah sel yang bisa menjadi apapun, yaitu sekarang diri kita. Itu yang disebut totipotent. Ya. Sel bisa jadi apapun. Lalu ada lagi yang namanya pluripotent. Pluripotent ini biasanya yang biasa orang sebut embryonic stem cell. Ini adalah embrio yang di dalamnya ini ada yang disebut inner mass. Ini adalah stem cell yang bisa jadi apapun, yang mana nanti yang mengatur adalah si janin tersebut. Mungkin satu titik ini ntar jadi liver, ini satu titik ini nanti jadi jantung, satu ini titik jadi tulang seluruh tubuh, segala macam ya. Nanti yang atur bukan saya. Ya. Ada lagi multipotent. Multipotent itu bisa menjadi banyak. Multipotent ada artian yang kita punya sekarang pada saat kita dewasa yang sederhana adalah hematopoietic stem cell, yaitu stem cell yang untuk membuat darah kita. Karena darah kita itu banyak, ada hematopoietic, eritrosit, leukosit, neutrofil, basofil, segala macam. Itu jadi sel darah merah, sel darah putih. Sel darah merah sendiri terbagi beberapa, sel darah putih terbagi jadi banyak lagi. Jadi ini yang disebut satu stem cell bisa membuat berbagai jenis sel di dalam tubuh kita. Ada lagi oligopotent stem cell, di mana ini bisa membuat beberapa jenis sel, ya, beberapa saja, nggak sampai banyak banget. Kalau multipotent masih agak banyak, gitu ya. Sedangkan ada juga yang unipotent stem cell. Ini hanya bisa membuat satu sel, satu jenis sel, bukan satu sel ya, satu jenis sel. Jadi misalnya kita punya kulit, kita punya stem cell kulit, dan stem cell kulit itu hanya dapat membuat kulit, tidak dapat membuat mata, ya, tidak dapat membuat liver. Itu yang disebut namanya unipotent stem cell, hanya bisa membuat satu. Oke. Ini ada anak kecil dan orang sudah tua. Stem cell-nya ini siapa yang lebih banyak? Apakah anak kecil, apakah orang tua? Jadi dari penelitian, ternyata kira-kira ini memang mereka tuh punya stem cell memang sama banyaknya. Karena konsep daripada stem cell itu, mereka adalah salah satu jenis sel di tubuh kita yang immortal, yang tidak bisa mati sebenarnya. Jadi stem cell yang dari kita masih bayi sampai kita udah tua renta, itu masih seperti itu aja, masih ada. Gitu. Tetapi bedanya kalau bayi bisa berkembang jadi orang dewasa yang kuat, nanti waktu menjadi orang dewasa yang kuat, ntar lama-lama dia menjadi orang tua yang lemah. Begitu. Ya, nanti akan saya terangkan kalau masih membingungkan konsep dari stem cell seperti ini.
Oke. Ada jenis-jenis stem cell therapy yang dilakukan oleh berbagai tempat di dunia ini sebagai penelitian. Ada yang namanya autologous, di mana stem cell ini dari tubuh orang tersebut diambil, dimasukkan ke tubuh orang tersebut. Dan ini adalah jenis stem cell yang paling aman dan yang paling susah dilakukan. Karena tidak akan terjadi penolakan dari tubuh orang tersebut karena ngambilnya dari tubuh orang yang sama. Ya. Ada juga syngeneic. Ini adalah dari orang yang berbeda, tetapi yang memiliki kesamaan yang banyak. Jadi misalnya dari saudara kandung atau dari saudara kembar. Nah, itu stem cell-nya diambil. Gitu. Ya. Ada juga yang allogeneic therapy. Jadi ngambilnya dari orang yang berbeda, bahkan bisa dari beda gender. Itu bisa diambil untuk dimasukkan ke orang lain. Yang lebih parah lagi, ada yang namanya xenogeneic. Jadi dari makhluk hidup yang spesies yang berbeda, seperti babi, dimasukkan ke manusia. Mungkin 1-2 tahun lalu kita pernah dengar bahwa ada yang melakukan hal seperti itu, di mana jantung babi dimasukkan jadi jantung manusia ya. Ya, memang ya, nggak bertahan lama sih. Oke. Yang banyak digunakan di dalam laboratorium dan tempat-tempat penelitian ini adalah embryonic stem cell. Embryonic stem cell itu pada saat terjadi pembuahan, jadi zigot, terus sampai dengan 1 minggu, yaitu bisa dari 4 sampai 7 hari. 4-7 hari itu bisa terjadi ini yang disebut peristiwa disebut blastosis. Peristiwa blastosis, jadi ini diambil nih. Ini adalah masing-masing sel ini semuanya adalah stem cell dan dia bisa berubah jadi apapun tergantung kita kasih pengkondisian ya. Yang tertentu kalau kita kasih kondisi dia memang harus jadi sel liver, dia akan berubah jadi sel liver dan dia akan dari satu sel ini akan membentuk liver full. Dari satu sel ini juga bisa membentuk sebuah jantung secara full. Ya. Itu yang disebut embryonic stem cell karena dia sifatnya adalah pluripotent. Tetapi hal ini tidak boleh dilakukan karena masalah etika. Banyak negara dan hampir semua negara kayaknya ini melarang dan hanya boleh dilakukan dalam di beberapa negara maju dilakukan hanya sebatas penelitian. Ya, dan untuk cerita selanjutnya dari embrio ini juga masih ada sebenarnya stem cell lain. Jadi dari proses setelah 1 minggu itu di embryonic stem cell ini dari peristiwa blastosis ini masih ada lanjutannya. Ya, jadi kalau kita bisa ngambil dari sini dapat pluripotent, tetapi kan kalau pluripotent itu dia bisa jadi semua sel dan kita mau memisahkannya dan menjadikannya jadi sesuatu yang kita inginkan itu tidak mudah. Jadi sebenarnya bisa dilanjutkan lagi sampai 1-2 minggu kemudian dia menjadi suatu embrio yang agak sedikit berbeda. Yang kita sebut ini udah ada proses granulation, di mana dia menjadi 3 bagian. Ya, ada endoderm, mesoderm, dan ectoderm. Ada 3 bagian, di mana 3 bagian ini menjadi stem cell berbagai fungsi tubuh, di mana misalnya kalau kita punya ectoderm, itu yang akan membuat
jaringan saraf tubuh manusia, jaringan epidermis, rambut, kuku, segala macam itu ada dari ectoderm. Sedangkan mesoderm kita yang membuat tulang. Jadi kita nggak terlalu ribet untuk nyasar dari sebuah pluripotent, ntar tujuannya mau bikin tulang malah yang terbentuk jaringan saraf, kan jadi repot. Nanti salah tempat, salah fungsi ya. Jadi ini udah lebih lumayan, nggak terlalu plural, pluripotent namanya. Plural itu banyak. Ada juga yang endoderm itu untuk bikin usus kita ya, liver, itu hati ya, pankreas, paru-paru, ini jeroan lah hitungannya. Jadi kalau kita bisa ngambil endoderm, bisa buka soto jeroan, soto Betawi jeroan isinya. Ya. Oke, maaf bercanda. Oke, nah ada lagi yang kita lakukan di dunia stem cell therapy itu, ada yang namanya diambil dari bone marrow, umbilical cord, sama placenta. Ya. Ini yang banyak kita lihat dan mungkin kita dengar di berbagai tempat klinik yang menjual stem cell therapy. Ya, saya tidak punya klinik kayak gituan, nggak cukup lah saya punya dana buat gituan. Ya, saya cuma ceritain aja apa yang dilakukan. Nah, ini bone marrow ini, jadi pasien ini diambil bone marrow-nya, terus dikumpulkan di laboratorium, terus dikembangbiakan sehingga nanti stem cell-nya ini yang sudah dibiakan itu nanti disuntikan balik lagi ke dalam pasien sehingga akan jadi banyak. Ada lagi umbilical cord. Umbilical cord itu sebenarnya pada saat bayi keluar dari rahim ibu, itu cord itu ya yang tali pusat yang kita ngomongin tali pusat itu nanti biasanya dulu dibuang. Sedangkan kalau dari kalangan teknis tertentu seperti orang Cina, mereka tuh suka simpen, katanya buat apa ya, seperti jimat lah ya, untuk biar tetap selamat dalam perjalanan kehidupannya. Tetapi kalau dari dunia kesehatan, dari dunia saintis, mereka simpen, mereka bekukan, cryogenik, sehingga sekali waktu mungkin bisa digunakan lagi. Gitu. Nah, ada juga yang dari placenta. Ya. Placenta ini sama umbilical cord juga sama, cuman bedanya kalau placenta ini kan yang di sebelah ujung sini nih, yang ini nih placentanya nih. Kalau umbilical cord yang di sebelah sini, nah yang kayak saluran air lah pipanya. Ya. Kalau placenta yang sebelah sini, nah itu juga banyak digunakan. Kenapa kita menggunakan itu? Karena mencari stem cell dari umbilical cord, dari placenta maupun dari bone marrow itu jauh lebih mudah, gitu ya. Jauh lebih mudah dibandingkan kita harus mencari stem cell di tubuh kita sendiri. Ya. Jadi kalau tubuh kita sendiri misalnya di adipose tissue, jaringan lunak, ya itu lebih sulit sebenarnya. Karena bisa kita ambil pun belum tentu dapat. Jadi kalau ini banyak, karena banyak jadi lebih mudah diambil. Oke. Terus untuk di US sendiri ini belum ada approval dari FDA ya. Tapi mereka tetap memperbolehkan untuk penelitian lebih lanjut karena memang mungkin ini adalah satu terobosan baru yang memang bisa membuat manusia immortal. Ya, jadi tujuannya
penelitian-penelitian ini adalah mereka semua dari anti-aging konsepnya. Anti-aging dalam artian yang manusia tidak mau mati, gitu. Karena itu segala macam usaha dilakukan sampai penelitian dari stem cell ini. Ada seorang wanita habisin uang $7.000 untuk suntik stem cell di tulangnya dan berharap bahwa dengkulnya bisa baik, ternyata hasilnya nihil. Ya. Ini sebenarnya konsep dari stem cell untuk memperbaiki persendian, terutama di dengkul ini ada beberapa treatment yang dilakukan biasanya dalam dunia medis. Satu, mereka suntikan corticosteroid, mereka suntikan stem cell. Ternyata kalau kita baca jurnal yang lebih banyak lagi, untuk prosedur stem cell maupun corticosteroid itu hasilnya memang mirip-mirip. Ya, jadi tingkat keberhasilan yang rendah lah hitungannya. Ya. Jadi ini dengan stem cell dengan biaya lebih mahal, tetapi hasil yang mirip-mirip dengan corticosteroid yang jauh lebih murah dengan hasil yang rendah gitu ya. Jadi makanya kalau di sana sih tidak dianjurkan untuk masalah-masalah osteoartritis itu dilakukan treatment stem cell. Dan ternyata memang so far yang saya baca dari jurnal-jurnal lainnya bahwa PRP, platelet rich plasma itu jauh lebih tinggi tingkat keberhasilannya dan lebih long lasting dalam melakukan treatment orang-orang yang bermasalah di persendian. Terus ini juga ada jurnal, nanti dibuka juga bisa. Kalau nanti PDF-nya saya udah share di grup. Ini karena ini semua di sini orang pada pengguna magnet, ternyata waktu exposure ini adipose stem cell ya, itu dari jaringan lunak ini ternyata memang produksi extra vesicle-nya ini jauh lebih baik. Jadi kinerja daripada sekresi stem cell itu ternyata lebih bagus dibandingkan tanpa menggunakan magnet. Lucu juga ya, saya juga heran ternyata ada jurnal yang cobain pakai magnet juga. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau terangin lagi bahwa itu adalah dari yang saya ada dari PDF. Jadi stem cell begini kira-kira ya. Ini kalau kita punya stem cell. Stem cell itu untuk dia berkembang biak, dia bisa berkembang biak dari stem cell menjadi stem cell lainnya. Tetapi dia bisa menjadi yang lainnya juga yang disebut namanya progenitor cells, PG. Ya. Ini progenitor cells. Proses dari suatu stem cell itu menjadi pecah seperti ini memerlukan proses yang lama sekali. Seberapa lama? Tergantung dari tubuh kita. Jadi kalau kita ngomong darah ya, kalau kita ngomong darah kita itu punya half-life, itu waktu paruh, itu 120 hari kira-kira. Jadi kalau kita tidak memproduksi darah, misalnya kita punya darah sebanyak 100 juta, jadi dalam 120 hari darah kita itu tinggal 50 juta. Dalam 120 hari kemudian tinggal 25 juta. Itu kalau kita tidak memproduksi darah. Tetapi karena terjadi kematian yang banyak, barulah stem cell ini bekerja. Karena takut kekurangan sel. Gitu konsepnya. Ya. Jadi stem cell ini jadi lama kerjanya.
Ada yang cepat, ada misalnya usus kecil kita itu waktu paruhnya itu 3 sampai 5 hari. Jadi dalam 3 sampai 5 hari sel usus kita itu mati setengahnya. Jadi harus dibikin yang baru. Nah, itu perlu bantuan stem cell karena terlalu banyak yang mati sehingga stem cell ini sangat aktif untuk usus kita. Maaf ada gangguan. Nah, terus ada juga yang misalnya kalau kita ngomong rambutnya, kalau rambut itu stem cell-nya itu bahkan lebih lama lagi. Itu bisa sampai 4 tahun. Jadi proses dari stem cell itu lama konsepnya karena tergantung dari stem cell apa yang kita ngomongin. Dan setiap organ itu punya waktu paruh yang berbeda-beda. Tetapi pada saat stem cell itu sudah bekerja dan dia tahu dia harus bekerja, ini progenitor setelah dia merubah jadi stem cell lainnya, dan dia tidak selalu menjadi stem cell lainnya juga. Ya, kadang stem cell bisa 1, bisa lebih, tetapi mereka stem cell ini akan lebih banyak memproduksi progenitor cells. Nah, progenitor cells ini yang akan membuat sel-sel baru dengan sangat cepat. Ini sel-sel tujuannya. Jadi kalau memang dia mau bikin sel kulit, dia akan bikin sel kulit. Kalau dia memang ini adalah hematoid stem cells yang dari darah, dia akan buat, ada yang bikin sel darah merah, ada yang bikin sel darah putih, gitu ya. Sel darah putih juga berbagai jenisnya. Nah, ini cepat, proses yang ini cepat. Karena ini pabrikan si progenitor cells. Tetapi stem cell bekerjanya lambat. Terus tadi saya bilang bahwa pada anak kecil dan orang sudah tua, itu stem cell-nya kira-kira jumlahnya masih sama. Tetapi kenapa sampai yang orang tua itu kok kita lihat kulitnya keriput, jadi rusak. Padahal stem cell-nya mestinya sama sama anak kecil. Tapi anak kecil kulitnya bagus dan lebih elastis segala macamnya. Karena memang sifat dari stem cell itu dia harus diam dan tenang gitu ya. Nah, stem cell itu harus diam. Memang nggak boleh dia terus-terusan bekerja. Ya, dia bekerja hanya kalau diperlukan saja. Dan siapa yang menyuruh si stem cell itu bekerja? Itu kalau di buku saya judulnya Menggapai Keremajaan Abadi. Kalau belum ada yang tahu, ya nanti bisa cari di Tokopedia. Nama tokonya Grapo. Itu saya nulis udah sekitar 9 tahun yang lalu. Jadi kalau kita ngomongin si stem cell ini bisa bekerja itu kalau ada yang namanya pemberi signal. Ya. Harus ada sinyal bahwa, hayo, ada alarm, bikin gitu. Bikin sel ini diperlukan. Jadi yang kadang orang sebut notch delta signaling ini memberi sinyal stem cell agar dia harus bekerja. Dan ternyata waktu diteliti, walaupun jumlah stem cell anak kecil dan orang tua sama, tetapi notch delta signaling ini pada anak kecil itu bekerja jauh lebih aktif dibandingkan orang tua. Sehingga stem cell di orang tua itu selain dia diam, dia males. Jadinya hitungannya bahasa kasarnya dia males. Stem cell di sini udah diam, terus males pula karena dia kurang sinyal yang menunjukkan bahwa stem cell harus bekerja sudah tidak ada lagi. Dia tidak tahu sel rusak itu
harus diganti, sel sudah tua itu harus diganti. Nah, itulah makanya orang tua makin lama makin lemah dan dia sakit dan dia mati. Ya, ini yang masih menjadi tantangan bagi dunia bioteknologi untuk mengatasi hal ini, bagaimana memperkuat sinyal seperti ini. Nah, apa yang disebutkan dengan Nobel Yamanaka ini, Profesor Yamanaka yang tadi saya sebutkan itu, yang di tahun 2012 dapat Nobelnya, itu membuat namanya iPSC, Induced Pluripotent Stem Cell. Karena kita mau bikin pluripotent stem cell ini, kita bisa hanya dapat dari embrio. Tetapi kalau kita ambil dari embrio, artinya kita selalu harus membunuh seorang manusia untuk dimasukkan ke kita. Sehingga alternatif lain, makanya orang kadang itu suka pakai umbilical cord, tali pusat gitu kan ya, sama placenta. Yang tadi kita dengar si Deddy Corbuzier, kayaknya dia pakai placenta ya. Nah, ini ada menjadi masalah sebenarnya waktu tali pusat dan placenta jika kita melakukannya itu dengan tidak seharusnya. Yang seharusnya itu ini adalah, bentar, yang mana ya? Nah, ini yang seharusnya dilakukan dalam stem cell therapy adalah yang ini nih, autologous. Kalau yang lain-lain ini banyak problematik yang keluar, sehingga masih, kalau di US itu masih hanya sebagai clinical trial karena masih terlalu banyak masalah. Bahkan autologous sendiri pun itu belum tentu berhasil. Bahkan ada seorang wanita yang hampir buta pakai stem cell sendiri malah buta beneran, gitu ya. Akhirnya dia juga bingung karena dia kepengen mau bisa melihat dengan normal, akhirnya malah jadi buta 100%. Ya. Kalau dari tempat-tempat lain, ini masalah DNA. Kalau antar manusia, DNA-nya nggak ada yang sama. Apalagi antar spesies ini menjadi sangat ribet. Sehingga penelitian yang disebut namanya universal donor stem cells itu masih diteliti lagi, masih jauh dari sempurna, dengan tujuan kita mau merubah genetik dari donor ini agar sama menjadi penerima stem cell, sehingga tidak terjadi penolakan. Karena kalau terjadi penolakan, maka akan terjadi pembuatan sistem imun yang luar biasa dari orang ini, penerima donor, untuk melawan stem cell yang masuk karena dianggap zat asing, sehingga terjadi kekacauan dalam sistem tubuh. Belum lagi kalau stem cell yang disuntikan ke dalam orang tersebut menjadi tidak terkendali, bahkan menjadi tumor atau menjadi kanker, karena perkembangan stem cell yang di dalam tubuh penerima donor ini tidak dapat dikontrol lagi, karena konsep dari stem cell itu bisa membuat sel dalam jumlah yang luar biasa banyak. Kalau dia sudah mencapai tahapan dia berhasil membuat sel-sel yang namanya sel progenitor yang tadi saya terangkan ini. Ya, sel progenitor kalau dia terbentuk, dia akan buat dalam jumlah besar. Nah, ini saya nggak tahu, mungkin yang terjadi pada Deddy Corbuzier juga mungkin seperti ini kejadiannya, sehingga sel progenitornya itu berkembang biak, sehingga dan dia menghasilkan sel yang luar biasa banyak, sehingga dagunya si Deddy Corbuzier jadi tambah maju. Kalau kalian lihat ya, itu adalah terjadi pertumbuhan sel yang tidak terkontrol namanya. Ya. Semoga berhenti sampai situ sehingga tidak ada gangguan, karena kalau dia masih sampai nunggu terus, itu dagu akan maju terus. Nah, untuk menghindari hal tersebut dari plasenta tali pusat yang
orang lain punya dari bayi, bekas bayi lah hitungannya, karena bayi tidak memerlukannya lagi, yang memang tujuan untuk dibuang. Jadi orang-orang yang kaya ya, yang zaman sekarang, mereka beneran akhirnya menyimpan tali pusat dan plasenta mereka untuk digunakan di mungkin 50, 60, 70 tahun kemudian. Ya, jadi kalau kalian punya uang, simpanlah. Kalau punya anak atau cucu, tali pusat sama tali plasentanya simpanlah di bank, tempat penyimpanan ya, kayak SDB-nya begitu. Nanti mungkin bisa digunakan untuk anak dan individu tersebut di masa yang akan datang pada saat mereka memerlukannya. Ya, punya duit, kalau duitnya dikit-dikit ya mendingan beli mobil lah buat jalan-jalan. Nah, untuk menghindari hal tersebut, jadi makanya ini Profesor Yamanaka ini membuat namanya induced pluripotent stem cell. Jadi ini dia bisa mengambil dari sel somatik, sel apapun, misalnya kita punya jaringan lemak, kita ambil sel biasa, ya. Jadi hanya ngambil sedikit saja. Diambil, lalu dikasih faktor transkripsi sekitar 3-4 kali, nanti tunggu berapa waktu, dia akan terjadi pembentukan si pluripotent stem cell ini. Luar biasa, sehingga dia dapat Nobel. Nanti setelah jadi dari iPSC, nanti dikasih inducer. Inducer ini adalah penunjuk bahwa apa yang sel yang harus dibuat, yang takdir dari sel yang diinginkan. Kalau kita menginginkan dia jadi sel liver, dikasih inducer untuk liver. Jadi kayak dikasih makanannya lah, kira-kira bahasa sederhananya, dikasih makanan agar stem cell tersebut bisa jadi liver gitu. Nah, jadilah dia liver. Nah, ini bisa dibuat dari orang yang sama. Tapi sampai seberapa jauh penggunaan dan penelitiannya memang sampai saat ini masih terus dikembangkan, karena memang hal ini semua tidak mudah. Ya. Kapan kita suruh stop si stem cell atau sel progenitor ini untuk stop memproduksi sel, jadi bingung, karena mereka tuh tidak sendirian kerjanya. Bukan stem cell, tidak hanya stem cell sendiri, karena dia juga memerlukan yang namanya niche cell, yaitu yang kalau orang sebut bahasa susahnya itu Notch delta signaling yang tadi saya sebutkan. Ya, dia perlu sepupu-sepupu sekitarnya itu yang memberikan sinyal yang baik kapan dia harus stop memproduksi sel, kapan dia harus mulai memproduksi sel. Jika di dalam tubuh itu terjadi suatu kesalahan signal, ujung-ujungnya akan menjadi bisa nggak berguna atau bisa jadi berbahaya, begitu ya. Nah, ada juga yang di klinik-klinik stem cell itu yang sekarang mereka sebut sekretom dan eksosom. Apa itu? Jadi waktu kita membiarkan stem cell di laboratorium, kita taruh stem cell di sini. Kita mau biarkan, misalnya kita cuma dapat 3 stem cell. Karena nggak dapetin stem cell itu sulit sekali. Kalau dari sum-sum tulang belakang itu, dari bone marrow, itu hanya 1 dari 10.000 atau dari 100.000. Jadi kalau kita ngambil 100.000 sel, kemungkinan kita dapat baru 1. Itu aja moga-moga 1. Moga-moga tempatnya dapat gitu. Kalau enggak ya kita ngambil lagi gitu, baru dapat 1. Kalau ngambil kebanyakan ntar terjadi kerusakan yang luar biasa di bone marrow kita. Apalagi di pembuluh darah kita. Jadi kalau ngambil darahnya cuma dari darah doang, di pembuluh darah kayak ngambil periksa darah di lab gitu, itu bisa 1 dari 100 juta. Jadi kalau kita ngambil 100 juta sel darah, moga-moga dapat 1 stem cell, itu aja masih moga-moga ya.
Jadi kita harus biasanya pengambilannya harus dalam jumlah besar sekali untuk dapetin 1-2 stem cell, dan ini harus dibiarkan. Dan pada saat membiarkan, kalau kita mau tubuh kita berkembang, jadi misalnya orang dari kurus mau jadi gendut, kan kita harus makan jawabannya. Demikian juga sama seperti kejadian stem cell ini, pada saat stem cell ini mau berubah menjadi stem cell dan progenitor cell dan menjadi sel-sel lainnya yang jadi banyak, ini memerlukan makanan. Jadi waktu kita kasih makanan, kalau kita makan, kita pasti besokannya kita buang ke toilet, yang namanya sekresi, ya orang kita bilang BAB gitu kan. Nah ini juga ada sekresinya, ini sampahnya. Awal-awal penemuan ini sekresi ini dibuang, ternyata belakangan ternyata sekresinya waktu kasih masukan dan keluaran, ternyata keluarannya ini banyak gunanya, dari mana yang akhirnya disebut dengan sekrotom. Sekrotom itu terbagi dua, ada yang namanya microvesicles and exosome. Ini microvesicles. Pembedaannya apa? Ini hanya pembedaan dari ukuran aja sebenarnya. Dimana kalau exosome itu dari 10 sampai 150 mikrometer ya, kalau nggak salah. Yang ini dari 150 sampai 1000 mikrometer ukuran dari partikelnya. Ya. Nih, jadi yang tadi yang disebut di jurnal yang katanya ada efektivitas yang lebih tinggi dalam penggunaan magnet, ternyata adalah jurnal yang menggunakan pada saat orang dilakukan terapi penyuntikan sekrotom. Sekrotom itu disuntikan, ternyata waktu dikasih magnet ternyata kinerjanya jauh lebih baik. Ya. Nah, di mana sebagian klinik-klinik juga ada yang jual sekrotom, ada yang jual exosome. Ya, ini hitungannya masih jutaan, kalau stem cell-nya ini ratusan juta. Di mana stem cell ini memang lebih sulit dalam perlakuannya dan memeliharanya, dan di mana saat disuntikan ke tubuh itu juga menjadi lebih susah karena dia harus sama dengan suhu tubuh dan dia harus jangan dalam keadaan mati. Itu kalau dalam keadaan mati nanti dia bisa menjadi meracuni lagi tubuh kita, menjadi sampah. Ya. Nah, itu cerita dari penjelasan bahwa dari apa yang kita bisa lakukan dari stem cell ini. Ini yang tadi saya sebut, magnetism revealed positive result regarding production of EV. EV itu extra vesicles yang dari sekrotom. Nah, ini yang disebut stem cell trial. Mungkin orang pernah lihat ini. Ini adalah vacancy mouse. Ini bukan Adobe Photoshop. Ini beneran adalah bioengineer, yang mana itu kita lihat seperti ada kuping di situ ya. Jadi sebenarnya itu kuping tuh itu bukan tikus ini dioperasi terus dimasukin kuping gitu ya, bukan. Tetapi tikus ini hanya disuntikan satu buah sel, yaitu stem cell dari tulang rawan kuping. Dan ternyata dari satu sel itu dia punya memori bahwa dia harus membuat kuping. Jadi tulang rawannya akan membentuk seperti kuping lagi. Jadi seperti ada memori dalam sebuah stem cell yang dia harus lakukan itu seperti apa, yang disebut takdir daripada sebuah stem cell. Ini adalah salah satu jenis stem cell unipotent. Jadi kalau kita misalnya stem cell kulit kita masukkan ke liver dan dia berhasil berkembang,
maka liver kita itu nanti ada kulitnya gitu ya. Nanti bisa ke skincare artinya untuk ngebersihin kulit kita di dalam liver. Oke, itu bercanda ya, maaf. Nggak ada yang seperti itu. Oke. Nah, sekarang adalah saatnya tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya jawab, kalau nggak ada tanya jawab, ini di grup WA saya sudah tanya karena sebagian ada yang nggak bisa ikut Zoom ini, jadi mereka akhirnya udah titip dulu pertanyaan, takut keterangan yang saya berikan itu tidak ada di pertanyaan mereka. Ya, jadi kalau sekarang saya buka dulu pertanyaan buat yang ikut Zoom ini, kalau mau nanya langsung saya coba jawab sebisa saya sesuai dengan pengetahuan yang saya miliki. Kalau enggak, nanti saya akan bacain pertanyaan-pertanyaan dari grup WA. Oke, ya silakan. Sebelum Pagi Kak Daniel. Selamat pagi, dengan siapa ini? Hadi. Pak Hadi. Pak Ya. Hadi ya, bukan? Itu mengenai stem cell. Yes. Kalau saya dari ininya aja ya, stem. Stem kan kita, kalau kita tahu apa, stem gitar. Itu saya lihat lagi, itu kayaknya tuning gitar ya. Bukan, stem ini bahasanya di batang. Oh batang, Jadi, sorry. kalau pohon itu batangnya gitu. Jadi kalau batang kan bisa buat cabang-cabang. Cabangnya banyak gitu. Oh oke. Nggak Bukan jadi buat deh. Oke, thank you. Oke. Ya, ada lagi? Chat ya. Ada di chat sebentar. Ada di chat. Bagaimana cara meningkatkan sinyal pembentukan ke stem cell? Oke. Ini suatu pertanyaan yang menarik dan jawabannya kita ada yang bisa menjawab. Tetapi yang bisa dilakukan adalah dengan melihat hasil. Karena konsep daripada stem cell dan perlakuan yang sudah dilakukan, percobaan, itu semua tidak ada yang lulus clinical trial. Jadi kalau yang namanya clinical trial itu harus melalui berbagai proses. Jadi misalnya orang ini sakit ini, sampelnya berapa orang, disuntikan stem cell, yang ini disuntikan placebo. Dicek berapa yang baik, berapa yang enggak. Kalau kira-kira sama, artinya stem cell itu mungkin seperti placebo. Ya. Tetapi hal itu tidak terjadi dan belum terjadi di dunia ini karena terlalu sulit, biaya terlalu mahal, dan resiko yang terlalu tinggi. Ya, karena stem cell ini bisa menimbulkan tumor atau kanker jika tidak dilakukan secara autologous, seperti tadi yang saya bilang. Nah, jadi untuk pembentukan stem cell untuk meningkatkan sinyal untuk pembentukan stem cell, kemungkinan dari hasil-hasil yang mungkin kita pernah dengar aja dah kalau menurut saya. Jadi misalnya tahu artis siapa yang kelihatannya muda terus ke skincare klinik yang luar biasa gitu ya. Nah, nanti tetapi masalahnya efek samping yang terjadi itu kita tidak tahu dalam jangka panjang. Karena konsepnya seperti ini. Waktu kita melihat ke skincare atau ke suatu, karena kalau yang skincare tuh lebih gampang terlihat oleh mata telanjang ya. Kita bisa lihat, oh ini orang jadi terlihat lebih muda karena cuma tampilan luar, tampilan dalamnya kita nggak bisa tahu. Nggak tahu kalau tinggal minggu depan dia kena sakit jantung, dia mati kan gitu ya. Nah jadi stem cell ini baru.
Dan untuk mulai ada klinik-klinik dan orang-orang yang sebenarnya sukarela, tetapi kalau di Indonesia sukarela dengan harus keluar kocek ratusan juta gitu ya. Padahal itu sebenarnya mereka masih hitungannya dicobakan gitu ya. Mereka seharusnya tahu mereka itu sebenarnya adalah kelinci-kelinci percobaan. Hasilnya kalau bagus ya silakan, tetapi kalau memang jadi aneh seperti misalnya tadi saya bilang seperti dagunya Deddy Corbuzier yang numbuh ya, nah itu kan karena bukan autologus punya stem cell, karena dia ngambilnya dari plasenta dari orang lain. Mestinya kalau si Deddy Corbuzier lagi 50 tahun yang lalu dia simpan plasenta dia pakai plasenta sendiri, nggak akan terjadi hal seperti itu gitu, karena dia autologus. Ini susah di ngomongin. Dan lagi pula mungkin ya kalau menurut pandangan pribadi saya nih, kalau kita ngomong sekretom atau eksosom itu memang jauh lebih aman karena kita tidak bermain dengan sel. Ya, itu hanya memberikan makanan buat sel tubuh kita agar lebih aktif. Tetapi sampai seberapa lama dia aktif kita juga tidak tahu. Karena konsep daripada kalau kita suntikan sesuatu sehingga sel kita terjadi proliferation itu jadi pengembangbiakan sel itu terjadi mitosis yang banyak. Sebenarnya sel kita itu jadi lebih tua, ya. Karena itu harus mengikuti hukum biologi dan hukum fisika ya. Jadi masalah telomernya juga terjadi pemendekan pada saat dia terjadi proliferation gitu. Ya, itu jadi masih banyak pertanyaan. Tetapi kalau memang itu orang menjadi membaik, ya silakan aja coba ya. Silakan jadi kelinci-kelinci percobaan, dan kalau punya duit ya silakanlah nanti boleh share-share juga di grup gitu apa yang terjadi dengan tubuhnya gitu ya. Tapi buat saya sendiri, saya sebagai seorang pengguna magnet dan saya melihat banyak juga penyakit-penyakit degeneratif yang baik buat saya. Kalau saya disuruh milih, ya saya milihnya TE lah, udah paling aman karena itu pertama ada autologus dan hanya induksinya pun tanpa zat kimia dan tanpa faktor transkripsi segala macam, semuanya hanya dari tubuh, hanya mengaktifkan yang kemungkinan memang Knox delta signaling itu yang diaktifkan sehingga stem cell itu bekerja. Makanya orang-orang yang punya penyakit degenerasi yang pada pakai magnet itu banyak yang membaik kan gitu ya. Itu buat saya. Oke, tiap orang memang punya pendapat lain-lain ya, memang penelitiannya nggak ada dan kurang semua. Ya udah, saya juga kurang, saya juga cuman melihat dari apa yang saya lihat dari para member saya juga gitu kan. Oke, terus ada pertanyaan, berarti sekrotom pada dasarnya adalah sekresi pembentukan stem cell, bukan pembentukan, pembiakan stem cell. Ya, waktu stem cell membiak, dia bisa jadi stem cell dan progenitor. Apakah manfaat pemberian sekrotom sama dengan pemberian stem cell? Jawabannya tidak. Jelas, karena kalau sekrotom itu adalah sel tubuh kita dikasih makan, moga-moga stem cell-nya yang bekerja sehingga membuat sel tubuh kita dan signal itu jadi bagus. Atau kalau kejadian sel tubuh kita yang lain yang malah berasa nyaman dan gendut, dia akan malah membela diri, jadi terjadi mitosis yang banyak. Sehingga kalau terjadi mitosis yang banyak dan cepat, sebenarnya sel kita lebih cepat menua. Itu konsep dari pembelahan sel. Terus bagaimana pendapat saya mengenai bisnis sekrotom yang banyak belakangan ini? Saya nggak berpendapat banyak. Kalau saya sih duitnya nggak banyak, jadi ya udah, yang punya duit banyak silakan coba, nanti share-share di grup kan gitu apa yang terjadi. Moga-moga baik ya. Jadi yang semua yang punya duit banyak juga mendapatkan kebaikan dari hal ini, karena konsepnya sebenarnya semua treatment sekrotom segala macam itu belum lulus yang disebut namanya clinical trial. Masih sebatas laboratorium dan gitu. Tapi kalau di
Indonesia karena peraturannya tidak ada, jadi sepertinya halal-halal saja gitu ya. Jadi ya silakanlah yang mau. Oh ini saya di chat ini soal kartun Popeye ya udah kayak lewat. Pagi bro, sorry agak telat mau tanya. Tadi saya dengar bahwa untuk menemukan stem cell sangat sulit karena di darah aja dalam 1 juta lebih darah kemungkinan hanya bukan 1 juta, 100 juta dalam darah. Kalau dari sumsum tulang belakang itu 1 dari 10.000 atau 100.000 ya. Oke. Emang sangat sulit. Sekarang pertanyaan, di dalam tubuh itu setiap tubuh ada stem cell. Nah itu dia, jadi maksud saya ini karena sulitnya dapat stem cell, jadi banyak-banyak klinik sekarang. Waktu itu saya juga pernah nganterin, saya diajak salah satu member Magnesian saya ya, dia bermasalah ginjalnya. Saya diajakin ke tempat stem cell, dia melakukan stem cell, tetapi stem cellnya diambilnya dari sini nih, darah sini, bukan dari bone marrow ya, bukan dari sumsum tulang belakang, ambil dari sini, nggak tahu diambil berapa banyak, sama diambil dari adipose tissue. Ya, itu jawabannya memang sulit untuk mendapatkan stem cell-nya. Nanti disuruh tunggu kan berapa, nanti dibiarkan katanya di lab, nanti disuntikan lagi ke badan. Nah, itu yang saya bilang, karena menemukan stem cell itu sulit, makanya sampai Profesor Yamanaka dapat Nobel, sehingga praktek-praktek seperti itu, ya jawabannya based on trust aja. Semoga kita percaya dengan dokternya, semoga kita percaya dengan labnya, semoga yang dibiarkan itu benar dari stem cell-nya. Kalau ujung-ujungnya yang dibiarkan itu sebenarnya cuma sel kita biasa dikasih makanan terus berbiak banyak, yang disuntikin ke tubuh kita, ntar malah ujung-ujungnya adalah sel yang lebih tua. Gitu. Ya itu ya apes lah tuh, apes lah orangnya, nggak dapat manfaat, tetapi mendapatkan sel tubuhnya sendiri tetapi yang lebih tua. Karena aman sih aman ya, cuma tambah tua dikit lah. Kalau musimnya umurnya 80 tahun nanti jadi 79 kurang 2 bulan nggak apa-apa lah ya. Apa-apa gitu. Cobain aja. Jadi nggak ada susah mau buktiin orang umurnya tinggal jadi berkurang 2 bulan, gimana buktiinnya? Nggak bisa, nggak bisa. Cuman hanya konsep dari bahwa sel tubuh itu menua pada saat terjadi mitosis yang berlebihan. Gitu. Oke, sekarang pertanyaannya, di dalam tubuh itu ada stem cell untuk pembentukan seperti tikus tadi. Seberapa besarkah stem cell di dalam tubuh kita untuk membentukkan semua organ tubuh? Karena tikus dimasukkan 1 stem cell, kuping tumbuh. Semoga bisa dimengerti. Jadi, yang dilakukan pertama-tama waktu sebelum melakukan bone marrow transplant untuk manusia itu untuk treatment leukemia, karena konsepnya kalau orang manusia itu kena leukemia, sel darah yang mengalir di tubuhnya itu kan berlebihan. Sel darah putihnya ngaco karena diproduksi oleh sumsum tulang belakang yang ngaco. Jadi orang itu biasanya dilakukan kemoterapi, tujuannya buat hancurin dulu darah yang beredar di dalam tubuhnya. Lalu yang di sumsum tulang belakangnya itu diradiasi. Jadi sumsum tulang belakangnya itu dihancurin semua. Seberapa banyak, pertanyaannya, kita perlukan untuk mengisi sumsum tulang belakang kita lagi? Itu kan pertanyaannya kira-kira. Apakah 1, apakah 10, apakah 100? Jawabannya hampir sama. Tidak signifikan, karena kerjanya stem cell itu luar biasa. Jadi waktu dia dapat data diperlukan, dia akan buat, dia akan berkembang biak dengan cepat luar biasa. Gitu. Karena stem cell itu kalau memang dia harus kerja, dia akan cepat. Dan dari 1 stem cell tadi jadi 10 jadi 100, terus yang 100 itu bikin 1000 progenitor, dan progenitor bikin sel segala macam lagi. Nah, ya kan dari sel 1 stem cell yang sehat di transplantasi di belakang bisa menghasilkan sel-sel darah yang sudah benar lagi. Gitu. Sel-sel darah yang memang sudah nggak benar yang berjalan di dalam tubuhnya, leukemia, nggak ada lagi gitu. Ya. Tetapi balik lagi sampai saat ini memang treatment leukemia yang menggunakan stem cell ini masih jarang dan
nggak tahu ya, sepertinya mahal sekali dan memang masih beresiko. Karena pertama, baik lagi, nyari stem cell-nya susah. Dan kalau bisa autologous kan. Jadi kemungkinan orang yang leukemia itu stem cell di tulang belakangnya tidak semuanya kanker. Ya. Tapi ada yang kanker. Nyari satu yang nggak kanker itu lebih susah lagi gitu. Akhirnya pilihannya ya udah cari yang mirip gitu. Mungkin itu yang terjadi ya. Saya juga nggak tahu dengan pasti apa yang terjadi dengan istrinya presiden kita SBY. Ya itu kan dilakukan kira-kira seperti itu ya, transplantasi tulang belakang. Jadi diambil dari saudaranya yang udah hitungannya 75% match dan itu pun fail. Failnya di mana saya juga kurang tahu. Apakah fail karena akhirnya darah yang tercipta dari stem cell orang lain itu malah menyerang tubuhnya sehingga tubuhnya jadi hancur. Apakah stem cell-nya itu dihancurkan oleh sel yang memang belum 100% mati dari tulang belakang? Nggak tahu juga. Terlalu rumit dan terlalu sulit dalam kalau kita ngomong dalam masalah skala seluler gitu. Nggak bisa dilihatin satu persatu. Oke, jadi semoga menjawab pertanyaan ini. Kalau di bidang kecantikan, banyak tuh dokter-dokter yang pakai stem cell. Ya itulah. Oke. Ko Daniel, untuk membiarkan natural killer cell dan T cell harus dari stem cell atau bisa dari sel tubuh saja? Oke. Stem cell untuk natural killer cell dan T cell itu harus dari yang namanya hematopoietic stem cell. Jadi stem cell darah. Nah, stem cell darah itu waktu dia mau berkembang biak itu harus ada yang namanya sinyal. Di mana sinyal ini yang sangat sulit. Apalagi dia merupakan suatu stem cell yang multipotent. Yang dia bisa jadi lebih dari 10 jenis sel. Terus kita suruh cuman bikin satu jenis sel. Oh, saya mau bikin natural killer cell doang. Terus natural killer cell-nya disuntikin ke badan. Itu masih menjadi suatu tanda tanya. Ya. Karena inducer itu adalah untuk menunjuk dia menjadi stem cell seperti apa. Dan kalau dia udah jadi stem cell, terus dia berbiak jadi progenitor cell, waktu jadi progenitor cell itu yang dia harus banyak sinyal lagi yang harus dikirim. Jadi kenapa tubuh membuat natural killer cell? Karena tubuh itu memiliki sinyal yang baik untuk mengirimkan bahwa ada kerusakan di tubuh. Ada inflamasi yang luar biasa, sehingga dikirim sinyalnya ke tulang belakang, barulah di tulang belakang baru dibuatlah sel-sel tertentu yang memang diperlukan. Jadi kalau mungkin kita nonton video animasi di YouTube atau apa, suka menyesatkan. Jadi, ada sinyal dikirim ke bone marrow kita, terus maka bone marrow kita akan kirim stem cell ke seluruh tubuh, nanti di bagian yang rusak liver kita, nanti akan datang stem cell dari bone marrow, terus akan terbentuk sel livernya. Enggak gitu. Karena bone marrow itu hematopoietic stem cell. Nggak bisa jadi sel liver. Dia hanya bisa menghilangkan luka infeksi dari liver. Nanti yang bikin sel liver sendiri harus sel livernya. Harus stem cell livernya gitu. Dia punya waktu paruh lagi yang sendiri yang berbeda. Gitu ya. Oke. Bagaimana dengan imunoterapi? Apa kok konsepnya sama?
beda. Kalau imunoterapi ini biasanya kan dalam kasus untuk ngatasin sel kanker, dan imunoterapi yang dikembangkan di dunia medis sekarang itu tujuannya adalah memang menginduksi, tetapi hanya khusus menginduksi natural killer cell dan T-cell untuk berubah bentuk. Ya. Karena T-cell CD4 aja tidak dapat membunuh sel kanker, tetapi dia harus berubah jadi CD8 agar dia bisa menghancurkan sel kanker. Itu tugasnya dari imunoterapi zat kimia tersebut untuk menginduksi. Dan itu dicobakan di laboratorium, memang ada sebagian yang baik. Gitu. Tetapi apakah semuanya baik? Jawabannya masih dipertanyakan. Karena baik lagi, bagaimana tubuh berespon dalam terapi tersebut. Kalau tubuhnya tidak berespon baik dan tubuh tidak mampu membentuk T-cell dan terutama T-cell yang jenis CD8 itu, imunoterapi itu akan sia-sia. Dan yang kita tahu imunoterapi biayanya luar biasa mahal gitu ya. Karena ya penemuan baru juga kayak stem cell gitu ya, jadi mainnya mahal-mahal gitu. Oke. Izin bertanya, bagaimana kaitan stem cell dengan perbaikan sel neuron otak, misal setelah brain damage atau gegar otak? Nah, ini pertanyaan yang menarik. Jadi, stem cell itu kan tadi kan memang kalau dari brosur yang kita baca seperti suatu yang ajaib dan luar biasa yang dapat mengobati sepertinya semua penyakit dan bisa regenerate everything gitu ya. Nah, ini Mana belum? Sakit. tidak semudah itu sih. Jadi kalau kita punya sistem neuron atau sistem saraf itu Ini manusia itu tidak ditakdirkan untuk membuat ulang. Jadi misalnya gini, ya ini saya nggak bisa gambarin apa yang terjadi di otak karena saya nggak bisa ubah otak saya. Ini misalnya kita punya kelingking nih. Ini kelingking ini kita bisa goyangin seperti ini. Tetapi kalau kita putus di sini, kita putus jalurnya, sarafnya, itu disebut akson. Sebenarnya ini kelingking kita nggak akan bisa gini lagi. Dan kalau saya putusin di sini jalurnya, udah selesai. Nggak kayak kabel listrik yang kalau putus kita sambung, kita pakai isolasi ban, kita libet lagi gitu, terus bisa nyambung lagi. Ya. Tubuh manusia kalau yang namanya jaringan saraf seperti akson itu kalau udah putus dia tidak bisa nyambung lagi. Manusia tidak dapat membentuknya. Tidak seperti aksioloto yang saya tulis di buku saya, yang mana kalau sampai ininya diputus segini pun, sampai segini pun atau kakinya, dia bisa numbuh sempurna dan semua bisa bergerak lagi secara sempurna karena mereka memiliki sistem stem cell hewan tersebut yang luar biasa. Dan kita mesti ingat, stem cell itu memang berguna pada saat terjadi kerusakan yang luar biasa. Jadi jangan pada saat kita tidak ada kerusakan, kita paksa stem cell untuk bekerja, nanti stem cell akan bekerja secara aneh. Gitu. Karena bukan seperti itu konsep dari stem cell yang ada di tubuh manusia. Jadi apa yang terjadi di otak, yang namanya neuron itu seperti saraf, memang ada stem cell di otak kita, tetapi apakah yang rusak itu bisa balik? Jawabannya belum tentu. Dan kemungkinan besar tidak. Gitu ya. Jadi makanya itu kalau orang stroke itu akan tetap stroke. Kenapa ada orang stroke yang bisa membaik? Yang bisa membaik itu memang stroke-nya agak berbeda karena kelas-kelas dari stroke itu berbeda-beda. Jadi tapi konsep daripada misalnya ada bagian ketutup darah dalam jangka waktu tertentu atau kekurangan oksigen, nggak dapat super oksigen, dia akan hancur dan tidak akan balik lagi. Itu dari sel otak kita.
dan kita nggak bisa membentuk lagi, dan kita tidak memiliki sensor yang banyak untuk pembentukan sel otak yang rusak gitu. Kalau geger otak agak beda dibandingkan dengan stroke, karena kalau geger otak itu biasanya hanya darah masuk dari selaput otak masuk ke dalam otak, dan biasanya nanti bisa keluar lagi. Dan itu kan yang terjadi di koko saya tahun 2001, dia ditabrak truk, otak kepalanya sebelah sini retak, patok kepalanya, dan seperempat otak kirinya itu tertutup darah karena dia ditabrak truk, kepalanya hantam aspal. Terus saya isi penuh menit, dan sekarang dia hidup normal. Itu kasus geger otak karena darahnya datang dari luar, bukan dari dalam. Kalau dari dalam itu neuron lebih banyak sehingga dia bisa keracunan, dan memang dia konsep dari stroke itu kan ada penyumbatan, bukan hanya darah aja yang nggak bisa lewat, tetapi oksigen juga nggak bisa lewat sehingga selnya mati gitu. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya mau bacain pertanyaan dari grup WA. Oke, saya bacain dulu pertanyaan-pertanyaan dari grup WA ini, yang orang yang nggak bisa hadir yang mungkin pertanyaannya. Saya share screen lagi. Apa benar stem cell bisa habis dan bisa ditambah dari luar? Ya, jawabannya tadi saya sudah jawab sebenarnya. Stem cell anak kecil dan orang tua pun sama sebenarnya banyaknya, cuma nggak aktif aja. Terus dari mana sumbernya? Ya jawabannya autologus ya, itu yang paling baik. Apa stem cell itu diambil dari ari-ari bayi yang dari lahir? Tadi sudah dibahas lewat ya. Apakah ada khasiat dari suntik sekrotum protein sel? Oke, ya tadi saya juga udah bahas ya, lewat ya, biar nggak berulang-ulang. Beda-beda dokter buat stem cell, apakah sumber metode aktifan beda-beda juga, mana yang terbaik yang Anda percaya. Seperti tadi saya bilang, kalau tadi Anda juga tidak bisa melihat prosesnya, nggak bisa lihat labnya, apakah beneran stem cell yang diambil dari tubuh Anda itu juga beneran, ya nggak tahu juga. Kalau dari plasenta orangnya seperti apa, bayinya seperti apa, apakah sistem genetiknya sangat berbeda atau sama atau apa. Oke, itu perlu pengecekan yang luar biasa. Jadi kalau mau coba-coba suntik-suntik stem cell ya silakan lah ya. Kalau saya sih kapan-kapan deh. Stem cell tubuh yang alami dibuat oleh organ apa saja dalam tubuh? Kapan diproduksi oleh tubuh? Saya sudah ceritakan tadi, untuk setiap organ tubuh berbeda-beda tergantung dari waktu paruhnya tubuh, sel tubuh tersebut atau organ tersebut. Ada yang lambat, ada yang lebih cepat. Ada yang hitungan hari, ada yang hitungan tahunan. Hal-hal atau kejadian apa yang dapat mengurangi, memperlambat, menghentikan stem cell secara alami dalam tubuh? Nggak ada. Jadi justru kalau kita luka, konsepnya itu stem cell itu kalau terjadi kerusakan yang besar atau kita luka, misalnya kita ketembak atau kita kebacok, itu stem cell akan kerja luar biasa. Bukan hanya stem cell dari darah aja, tetapi dari adipose tissue, dari nerve tissue, semuanya bisa kerja kalau terjadi kerusakan yang luar biasa. Itu cara tubuh mempertahankan dirinya agar tidak mati. Gitu. Ya. Tetapi dengan penuaan, suka atau tidak, stem cell kita cuman tidur aja, nggak mau kerja lagi. Ya. Makanya saya nulis buku biar orang jangan tua ya. Cuman saya heran nggak ada yang ngikutin saya, nggak ada yang dengerin saya maksudnya. Semua orang tetap menua. Tiap kali ulang tahun lilinnya nambah. Saya juga sih. Ya makanya saya nggak pakai lilin kalau ulang tahunnya. Oke. Aktivitas atau makanan minuman apa saja secara ilmiah terbukti meningkatkan stem cell? Ya, jadi jawabannya ini tidak ada, karena makanan minuman itu semua lewat mulut. Sedangkan stem cell itu ada di berbagai jaringan yang terlalu sulit untuk dilewati oleh makanan dan minuman, karena makanan minuman itu semua harus diproses dengan cara yang panjang dari mulut, tenggorokan ke kerongkongan, usus segala macam, udah lewat
ini nggak ada ceritanya ya, makanan dan minuman untuk stem cell. Ya, jadi kalau Anda dengar apa di TikTok, YouTube atau apa segala macam Instagram, wah ini minuman berkhasiat untuk meningkatkan stem cell Anda. Nah, itu bohong. Apalagi, wah ini stem cell dari tanduk badak nih. Wah, ini akan jadi kuat kayak badak. Gitu kan. Waduh, itu sih udah ngaco deh. Itu stem cell dari manusia aja bisa berbahaya, apalagi stem cell dari hewan. Apalagi kalau disuntikan itu lebih berbahaya lagi. Kalau dimasukin ke mulut mah, ya anggap aja makanan paling mahal yang gunanya buat gengsi lah ya, nggak apa-apa lah, pamer-pamer apa nih gue minum tablet stem cell tiap hari nih 2 juta gitu kan, ya udah buat pamer-pamer lumayan lah ya, anggap diri sultan. Apakah seseorang bisa awet muda dengan stem cell? Ya memang riset-riset mengenai stem cell tujuannya bukan hanya awet muda, lebih tepatnya tidak tua lagi. Tujuannya, endingnya tuh ke situ. Ya, tempat riset anti-aging dengan tujuan untuk semua sel tubuh kita tidak menua lagi. Apakah stem cell bisa menurunkan HbA1c? Nah, itu baik lagi stem cell ini ngomongin stem cell apa, gitu kan ya. Stem cell itu banyak. Kalau yang dilakukan terapi stem cell apa yang dilakukan yang bisa nurunin HbA1c? Karena banyak stem cell yang ditawarkan, saya lihat di Indonesia yang seperti yang saya lagi itu datang sama seorang member Magnesian itu, ya cuma ngambil dari jaringan lunak, jaringan lemak, atau sama dari darahnya pun ngambilnya dari vena, bukan dari sumsum tulang belakang. Ya mau harap apa? Karena kalau kita ngomongin nurunin HbA1c kan ngomonginnya pankreasnya. Dan kemungkinan juga bukan pankreasnya. Kalau terjadi kerusakan dari respon dari selnya dalam merespon insulin, itu lebih masalah lagi. Jadi artinya seluruh tubuhnya itu sel reseptornya yang nggak benar. Ya, ini pertanyaan yang terlalu sulit untuk dijawab dan nggak jelas. Apakah stem cell bisa jadi pemicu kanker? Jawabannya ya bisa. Karena itu salah satu makanya dilarang di US dalam artian kalau mempraktekkan secara luas dalam segi penelitian dan klinikal, dan kalau orang memang sukarela untuk menjadi tes subjek ya diperbolehkan, karena kalau bukan dicoba juga kan manusia nggak bisa berkembang juga, karena kalau mau autologis semua juga terlalu sulit juga, karena akhirnya mungkin kita perlu manusia lain untuk menyumbang stem cell-nya. Kalau memang dari lahir sel-sel kita juga nggak bagus, ya kita mau ngambil stem cell dari kita yang nggak bagusnya, hasilnya nggak bagus juga kan gitu. Ya, tetapi ya itulah yang tadi saya bilang, masih ada mau dicobakan eh, rekayasa genetika untuk biar bisa manusia dapat menciptakan universal donor stem cell gitu ya. Ya masih jauh sih. Apakah stem cell bisa menjadi cancer stem cell yang konon tidak bisa mati? Stem cell sendiri sih juga nggak bisa mati sih. Dan cancer cell itu memang immortal cell. Jadi yang kita tahu kalau yang namanya HeLa cell itu yang bisa dicari, HeLa cell yang bikin kacau, bisa bikin geger dunia tentang beritanya, sehingga dari HeLa cell itu terciptalah berbagai jenis kemoterapi. Ya emang nggak bisa mati. Dan stem cell itu ya itulah makanya jangan masukin stem cell orang lain ke diri kita secara sembarangan. Hati-hati aja. Ya. Ya, itu dari pertanyaan-pertanyaan dari grup WA. Saya jawab yang di chat ada lagi.
Karena stem cell untuk anak autism apakah efektif? Jawabannya ya tadi ada berita yang saya sudah sebutkan juga bahwa developmental problem dari seorang anak itu tidak ada hasilnya. Jadi baik lagi mau coba saya sih silakan aja gitu kan. Kalau punya uang banyak ya sisihkan sedikit buat dana percobaan dan buat share-share di grup ya silakan. Tetapi kalau secara logika dari yang saya terangkan itu sepertinya tidak membantu karena autism itu bukanlah suatu disease. Jadi tubuh itu tidak dapat mendeteksi kerusakan. Jadi konsep dari stem cell itu dia bertujuan untuk membuat suatu kerusakan itu cepat baik gitu ya. Jadi autism itu tidak termasuk suatu kerusakan organ, karena itu makanya tidak disebut suatu penyakit. Jadi ya seperti itu. Jadi nggak bisa, menurut saya sih nggak efektif. Pak Daniel, apakah stem cell dapat mengobati penderita kanker payudara? Ya, itu sampai saat ini itu masih yang namanya trial ya. Tingkat kesuksesannya jelas tidak dianjurkan oleh dunia medis karena masih menjadi suatu tanda tanya. Tetapi baik lagi dalam masalah kasus kanker, kalau kita memiliki suatu parameter yang baik, dan jelas ini kalau nanya udah ngomongin stem cell untuk kanker, artinya orang ini punya duit. Jadi saya mau kasih tahu, dalam kasus kanker itu kita harus punya parameter yang baik. Apakah itu dari scan, dari USG, atau dari marker. Dalam hitungan nggak lama, 2, maksimum 3 bulan, itu sudah harus menunjukkan progres yang baik. Jadi kalau kita melakukan stem cell itu, kita ngomong dalam 2 bulan, maksimum 3 bulan, tidak ada perbaikan parameter medisnya, itu jawabannya adalah yang melakukan praktek stem cell itu cuma buat nyari duit. Ya. Karena semua orang penderita kanker yang pakai terapi magnet pun saya cuma kasih target 2 bulan maksimum, bahkan 3 bulan. Saya cuma kasih 2 bulan maksimum untuk melihat suatu progres terapi magnet ini berhasil atau tidak. Ya, karena baik lagi terapi magnet itu pun sama mirip seperti stem cell yang tidak memiliki clinical trial dan hanya basically orang-orang yang pada mau coba. Tetapi kanker ini adalah suatu penyakit yang mematikan, coba nggak boleh lama. Dan kita harus tahu hasil dalam waktu cepat. Oke. Maaf, baru joinnya telat. Apakah stem cell baru terus dibentuk tubuh? Oke. Kayaknya ini mesti dengerin dari awal lagi. Ya, jadi saya nggak jawab deh. Masih ngomong lagi dari ulang. Oke. Pak Daniel, apakah atrofi cerebellum bisa dengan stem cell? Oke. Ini buat yang nggak tahu, atrofi cerebellum itu adalah sistem penciutan dari otak. Otak itu terjadi penuaan di mana dia jadi ciut. Sederhananya itu bahasa orang awam mungkin otaknya dehidrasi, jadi cairan yang masuk lebih dikit daripada yang keluar, sehingga karena dia banyak yang keluar dia jadi kecil gitu ya. Jadi kalau kita makan lebih dikit daripada yang kita buang ke toilet, ya mau nggak mau tubuh kita makin kecil kan gitu. Ya, itu terjadi juga di otak kita gitu. Jadi stem cell bisa nggak? Jawabannya saya nggak bisa jawab. Kemungkinan sih
kalau teknologi yang ada sekarang ini kemungkinan besar nggak bisa. Karena stem cell yang manusia bisa ciptakan itu masih sebatas hematopoietik sama mesenchymal stem cell. Ya, jadi kalau hematopoietik itu hanya sel-sel darah yang dipermainkan, sedangkan kalau yang untuk mesenchymal itu untuk misalnya seperti jaringan tulang atau otot atau sendi seperti itu. Kalau kita ngomongin stem cell dari otak, mau suntikin kemana? Kalau stem cell otak disuntikinnya lewat vena di sini, ntar nunggu otak di sini lucu juga sih. Nggak. Nah, jadi untuk IPS-nya si Profesor Yamanaka juga nggak nyampe kita main ke dunia otak karena itu terlalu berbahaya, jadi resikonya terlalu tinggi. Bahkan organ-organ di sini aja yang di dalam ini belum sempurna, jadi banyak masih sistem kegagalan. Mau bikin liver jadinya jantung kan jadinya repot gitu, salah tempat, jantung kita ada di dalam perut kan lucu gitu. Ya itu masih terlalu jauh lah ya yang kita bisa capai untuk kita main stem cell di otak. Bro, di dunia kecantikan suntikan stem cell untuk awet muda dan lain-lain itu gimana? Karena stem cell bukan diambil dari tubuh kita dan stem cell dari mana dokter nyatakan itu dapat. Ya, kebanyakan ini, kalau saya dengar berita-berita, mereka ini ngambilnya tuh dari plasenta. Ya. Jadi dari plasenta yang dibekukan, ya, dari bekas bayi, disimpan, dibekukan, lalu dimultiplikasi, ya, dibiarkan di lab, terus dimasukkan ke tubuh kita. Jadi stem cell itu kan masih pluripotent, nanti dikasih inducer, nanti bisa diharapkan dia tujuannya mau jadi apa waktu disuntikan ke dalam tubuh. Apakah mau jadi jaringan lunak atau mau jadi jaringan kulit atau seperti apa, saya juga kurang tahu yang disuntikan menjadi seperti apa. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Ini tadi udah dibahas sih. Padahal kalau cloning itu bagaimana? Pernah dengar cloning domba cukup berhasil. Nah ini juga yang masalah etika ya. Jadi penyimpanan, misalnya saya dulu 55 tahun yang lalu misalnya mama saya ini seorang konglomerat dan sudah dunia stem cell sudah berkembang, terus plasenta saya disimpan misalnya ya, atau umbilical cord saya juga disimpan. Terus itu bisa cloning saya. Nah, ini yang jadi masalah etik untuk dalam dunia manusia, ya bukan hanya dunia kesehatan. Karena dengan kemajuan teknologi, pluripotent stem cell itu takutnya dapat digunakan untuk membuat cloning manusia. Jadi akhirnya tetap sangat dijaga kerahasiaannya, bagaimana penyimpanan stem cell atau umbilical cord ini tidak dijadikan cloning. Sedangkan kalau untuk embrio sangat tidak dianjurkan untuk umum, udah jelas karena mengambil satu stem cell dari embryonic stem cell itu harus membunuh seorang manusia karena definisi seorang manusia itu pada saat dia terjadi zigot hari 1, sedangkan embryonic stem cell itu kira-kira di hari 5. Jadi sudah terjadi, itu disebut manusia dan kita harus bunuh untuk menghidupi manusia yang lainnya. Nah itu makanya jadi etik yang akan terjadi banyak pelanggaran. Oke.
Ada yang mau nanya langsung, mau ngomong juga boleh, mau ketik juga boleh. Kalau ketik lama, silakan. Semoga keterangan yang saya berikan dimengerti sampai mana setidaknya teknologi stem cell ini sudah berjalan gitu ya, dan masih jauh dari sempurna lah kira-kira seperti itu. Ngomong-ngomong, yang mau baca buku saya, ini judulnya Menggapai Keremajan Abadi, ada di Tokopedia ya. Ini juga ngomongin stem cell juga ada di sini. Saya nulis 9 tahun yang lalu. Orang baru rame sekarang. Sudah belajar udah lama. Oke. Apakah stem cell bisa disimpan seperti bank sperma? Ya bisa disimpan jelas. Karena yang tadi saya bilang, kalau stem cell berkembang sudah dari dulu dan orang tua saya itu konglomerat, kemungkinan besar plasenta saya disimpan di bank untuk penggunaan saya. Misalnya kalau saya ada gagal ginjal gitu ya, ginjal saya rusak, daripada saya minta donor ginjal dari orang lain, karena kalau dapat donor ginjal dari orang lain kan saya harus disuntikin atau minum imunosupresan karena pasti DNA-nya nggak sama. Sedangkan kalau saya bisa biarkan dari plasenta saya bisa bikin ginjal saya yang baru dari diri saya sendiri. Gitu. Itu sebenarnya diri saya sendiri waktu saya 55 tahun yang lalu. Gitu. DNA-nya sama, nggak akan terjadi penolakan pada diri saya. Itu namanya autologous ya. Jadi kalau kalian punya anak dan kaya raya, punya cucu, ya boleh tuh simpen SDB buat placenta atau umbilical cord buat anak atau cucu Anda nanti setelah berumur 60-70 tahun mulai ada masalah kesehatan bisa digunakan. Yang nggak murah jawabannya. Makanya saya bilang kalau punya uang lah. Sama yang murah meriah aja pakai magnet lah. Berarti pengambilan stem cell untuk diambil stem cellnya umur berapa? Ini mau ngambil stem cell dari mana maksudnya ya? Mengambil dari plasenta. Mengambil plasenta ya waktu Anda lahir, plasentanya disimpan. Terus Anda sudah tua, bermasalah, plasenta yang ada disimpan itu setelah berapa puluh tahun disimpan, ambil karena mencari stem cell dari plasenta maupun umbilical cord itu banyak. Tidak seperti diri Anda sekarang. Semua yang dengerin saya ini nyari stem cell 1 biji aja dari semua yang dengar saya. Susah jawabannya. Dan belum tentu dapat. Jadi kalau Anda beneran dapat, ada hoki. Kalau nggak dapet, terus Anda tetap disuntikin oleh dokter apapun, ya mungkin Anda cuma dikibulin, gitu kan. Padahal cuma ya sel aja, sel Anda sendiri dimasukin lagi, karena sel Anda kan diambil, bukan cuma stem cell-nya. Nyarinya di mana stem cell-nya? Ini di kulit ini, dari sini sampai sini kemungkinan ada stem cell-nya. Yang mana satu? Ada di sini kah, di sini kah, di sini kah? Yang mana? Kita nggak tahu. Kalau adanya di sini, saya korek sini, saya ambil semua kulit saya sini, cari. Nggak ketemu, padahal ada di sebelah sini. Gimana? Tahuan. Susahnya sampai sebegitu susahnya. Kabar terakhir, diberitakan bahwa ternyata stem cell yang sudah disimpan lama tidak efektif digunakan. Ya, jangan pakai kabar lah, pakai
jurnal dan pengetahuan yang benar lah ya. Oke. Ada lagi yang masih mau bertanya? Oke. Jadi konsep dari stem cell saya kasih ringkasan. Stem cell itu memang ada di setiap tubuh kita, tetapi posisinya diam dan tidak mau kerja. Dia hanya bekerja jika dibutuhkan. Kapan dibutuhkan? Jika terjadi kerusakan yang luar biasa. Ya. Seperti pada usus kita memang tiap hari kita gunakan karena kita harus makan, hingga salah satu yang termasuk yang paling aktif adalah stem cell di usus. Tetapi stem cell di usus hanya dapat membuat sel usus, tidak dapat membuat hidung kalian jadi mancung. Jadi kalau usus Anda di stem cell usus ditaruh di hidung, ntar numbuhlah usus di hidung Anda. Jadi jangan lakukan seperti itu. Karena itu adalah unipotent stem cell. Stem cell ada beberapa macam, ada yang sampai pluripotent. Ya. Anjuran yang paling baik adalah kalau mau menggunakan pluripotent stem cell, gunakanlah stem cell dari diri sendiri. Tetapi pada kondisi tertentu yang mana tubuh kita memiliki ancaman kematian, gitu. Ya mau nggak mau kita mencobakan sesuatu yang baru dan beresiko. Tetapi baik lagi pada saat resiko yang satu adalah suatu kematian dan resiko yang satunya adalah mungkin mati, mungkin baik gitu kan ya. Mendingan kita memilih yang mungkin mati, mungkin baik karena yang satu lagi udah jelas mati kan gitu ya. Nah itu jadi makanya manusia banyak melakukan percobaan-percobaan dalam dunia stem cell ini untuk kebaikan umat manusia semua. Tetapi baik lagi stem cell tidak semuanya baik karena bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan jika diambil dari individu yang lain atau dari spesies yang berbeda. Lalu stem cell itu tidak dapat dimakan. Ya, jadi kalau ada orang jualan stem cell di botol-botol begini ya disuruh minum sebagai suplemen stem cell, itu bohongan karena stem cell tidak dapat dimakan. Ada lagi yang di chat sebentar nih. Maaf, tanya lagi, kenapa orang yang sudah diamputasi stem cell tidak bekerja untuk membentuk fat bilang? Dan apakah stem cell hanya di manusia? Apakah hewan tidak ada stem cell? Kalau ada, apa bedanya? Oke, ya. Nanti ini kayaknya yang nanya mesti baca buku saya nih. Buku saya lengkap mau baca jawaban kayak gitu. Ini salah satunya adalah manusia itu stem cell-nya itu tidak aktif. Ya. Bah, dia harus luka besar, dia pun tidak sebegitu aktifnya. Dan ada stem cell tubuh manusia yang tidak aktif seperti stem cell untuk saraf. Ya, jadi pembentukan sel saraf dan akson-aksonnya itu tidak aktif. Mereka tuh sekali bikin jalur saraf, sekali bikin kabel untuk biar tangan kita bisa bergerak seperti ini, hanya sekali seumur hidup. Waktu terjadi putus aksonnya, sistem sarafnya rusak, dia nggak mau bikin baru. Ya, karena memang takdir kita udah seperti itu, dibuat dari sononya, terserah agama kalian apa, pokoknya pencipta kalian itu begitu membuat kalian. Ya. Apakah di hewan tidak ada stem cell? Jawabannya ada, bahkan ada hewan-hewan yang isinya penuh dengan stem cell. Seperti yang tadi saya bilang, salamander yang disebut axiolotl, dipotong kakinya, dipotong jantungnya setengah, numbuh jantungnya, dibuang otaknya seperempat, numbuh otaknya. Bahkan kalau kita ngomong flatworm, ya cacing pipih itu
dirinya penuh dengan stem cell. Satu cacing pipih ini kalau kita belah 4, nanti akan jadi 4 buah cacing pipih yang sama persis. Seperti cloning, karena masing-masing udah ada stem cell, belah 8 jadi 8. Jadi itu luar biasa. Jadi sebagian hewan itu seperti immortal ya, jadi seperti nggak bisa dibunuh. Nah, tapi bisa dibunuh juga sih, bisa mati juga mereka kalau dimakan mati gitu. Tapi yang seperti yang kakinya dibuntungin. Kalau cicak kan cuma buntutnya doang, ada yang bisa kaki dibuntungin numbuh. Tetapi balik lagi mereka juga bisa mati karena pada saat kakinya udah numbuh, semuanya sudah sempurna, mereka terjadi penuaan juga. Karena mereka tidak luka, stem cell mereka tidak bekerja juga. Kalau stem cell bekerja terus, badan mereka akan segede-gede terus. Tar salamander yang tadinya mesti ukurannya cuma segini, bisa lebih gede dari gajah kan gitu. Karena dia harus kerja terus stem cellnya. Sedangkan sel yang dibuat dari stem cell itu bahkan bisa sel yang terbentuk itu lebih muda daripada sel waktu Anda masih bayi. Ya, itu sekedar keterangan sedikit ya kalau diukur dari panjang telomernya. Ya, itu kira-kira. Tadi Ko Daniel sebutkan stem cell malas bekerja. Apakah sekarang sudah ada penelitian untuk trigger stem cells untuk jadi aktif? Jawabannya tidak ada. Ya, sampai sekarang masih diupayakan terus, tetapi kan kalau di lab itu stem cell-nya itu memang di-trigger, dikasih misalnya itu ya, itu jadi seperti dikasih zat kimia pengaktifasinya. Jadi mau nggak mau mereka tadinya harusnya lama, maunya 3 bulan baru kerja, ini dibikin 2-3 hari diinduksi. Jadi seperti dikasih tahu, lo luka lo bikin stem cell. Jadi akhirnya mau nggak mau dia berkembang, tapi hanya di lab. Kalau itu dilakukan di tubuh manusia sangat berbahaya. Karena kalau sampai faktor penginduksi itu disuntikan ke tubuh manusia, stem cell bekerja, takutnya ntar stem cell bekerjanya ntar nggak henti. Waktu dia nggak henti, ntar jadi tumor atau kanker. Karena tubuhnya jadi bingung. Seperti ada luka terus, jadi dia akan memproduksi sel terus. Sehingga tambah lama, tambah banyak sel. Tubuh kita tuh jumlah selnya harus terbatas. Nggak bisa nambah terus. Ntar kita bisa lebih gede dari bumi ini sendiri. Oh, repot. Nggak gitu caranya. Apakah stem cell hewan bisa digunakan untuk manusia? Ya itu tadi ada salah satu contohnya ya, yang dari babi ke manusia contohnya. Ya. Tapi masih jauh lah, masih jauh dari penelitiannya, masih jauh bisa sukses karena antara manusia aja masih susah, masih banyak kegagalannya dibanding suksesnya. Oke, itu dibahas tadi. Ya, jadi untuk yang mau coba lakukan terapi stem cell, saya juga tidak larang, saya persilahkan. Kalau punya uang juga nggak ada salahnya mencoba, tapi harus karena kalian semua sekarang memiliki pengetahuan yang banyak, jadi Anda tahu mana stem cell yang berbahaya, mana yang tidak, gitu ya. Kalau yang berbahaya, seharusnya dokter yang melakukan atau siapapun yang melakukan harusnya memberitahu dulu resiko-resiko yang Anda bisa hadapi pada saat melakukan terapi stem cell ini. Pada saat cara terapi menggunakan sekresinya seperti sekrotom atau eksosom memang jauh lebih aman, walaupun kadang-kadang bisa terbawa juga mRNA-nya ke dalam cairan tersebut, sehingga mRNA yang kecampur itu dia kan hanya single helix-nya. Semoga tidak mengacaukan sistem tubuhnya. Karena hal-hal seperti itu dapat menimbulkan koreksi pada sistem imun tubuh manusia. Jadi konsep dari sekrotom dan eksosom itu semuanya menimbulkan sifat namanya immune modulator. Jadi sistem imunnya pasti tinggi, gitu, meningkat, bukan menormalkan. Jadi
menjadi suatu pertanyaan dan jadi masalah buat orang-orang yang sudah memiliki penyakit yang disebut autoimun. Jadi kalau autoimunnya dikasih sekrotom lagi, ntar imunnya bisa tambah ngamuk dan bisa jadi masalah yang lebih besar di tubuhnya karena penyakit itu jadi tambah parah gitu ya. Itu perlu diperhatikan sih. Terus penyakit apa saja, ini di chat ya, penyakit apa saja yang Anda sarankan untuk menggunakan stem cell dalam pengobatan? Enggak, saya tidak menganjurkan apa-apa. Ya, itu balik lagi ke kalian sendiri dan ke tempat klinik stem cell terapi yang Anda datangi dan tergantung tujuan Anda mau apa, gitu kan. Mau anti-aging kah? Apakah Anda ada kerusakan liver kah? Apakah Anda ada kerusakan pankreas kah? Hingga ada diabetes, mau coba silakan dengerin dokternya. Ini saya hanya memberikan pengetahuan tambahan agar Anda tidak buta mengenai stem cell ini dan kegunaan maupun faktor resiko yang mungkin bisa kita hadapi. Ya. Dan apakah magnet mempengaruhi stem cell? Ya jawabannya yes. Kalau buat saya mempercayai hal itu, saya tidak punya bukti. Ya. Tetapi saat orang terapi menggunakan ranjang Tesla Engine, memang terjadi perubahan yang sangat cepat pada orang-orang tersebut. Misalnya, kenapa tumor kanker bisa mengecil dalam hitungan angka 2 bulan? Jawabannya, kan terjadi perubahan sistem T-cell atau natural killer cell. Kenapa bisa gitu? Karena memang diproduksi lebih banyak. Kenapa produksi lebih banyak? Karena stem cell-nya bekerja. Itu alasannya yang masuk akal ya seperti itu. Kenapa orang yang ginjalnya tinggal 4,9%, TGFR 4,9%, udah nggak bisa jalan, terus sekarang udah bisa normal lagi kan gitu kan. Nah itu jawabannya apa sih? Nggak bisa jawab deh. Paling cuma bisa beralasan ya seperti itu, hanya sebagai hypothetical data. Ya, itu bukan proof. Ya. Tapi ada orang-orang yang memang berhasil karena orang-orang yang melakukan treatment dan mencapai keberhasilan itu, mereka hanya melakukan terapi ini saja satu. Nggak campur-campur, karena yang itulah yang bisa saya sampaikan. Gitu. Apakah semua orang akan berhasil? Nggak tahu jawabannya, saya nggak bisa ngomong. Ya. Oke. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak, mungkin kita sudahi. Kalau masih udah nggak ada yang nanya, kita sudahi Zoom kali ini. Nanti untuk Zoom berikutnya 2 minggu lagi, topiknya apa? Silakan nanti dari orang-orang di grup sendiri deh yang mau cerita apa, usulin. Ya, nanti saya yang cari bahan-bahannya untuk pengetahuan kita semua bertambah bersama. Kita belajar sama-sama agar semua bisa sehat selalu. Oke. Salam sehat semuanya. Terima kasih Pak Daniel. Ya, makasih Dr. Michael. Ya, thank you atas informasinya yang bermanfaat. Ya, sama-sama.